Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri dan Besti berjumpa kembali dengan Mentor Laundry Channel. Bagaimana kabarnya? Saya kira di akhir tahun hawanya dingin, tentunya Menti dan Besti pengusaha laundry tetap setia mengikuti perjalanan kami Mentor Laundry Channel seraya bersiap-siap menerima panen dari bisnis laundry Anda. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing session tentang cara memperbaiki mesin dryer Speed Queen yang apabila timernya patah. Sebagaimana kita tahu, Speed Queen yang dari Amerika itu sekarang timernya ada bagian yang dari plastik. Apabila operator laundry di laundry salah memutar atau memutar kebalikan tidak searah jarum jam berulang kali, biasanya akan terjadi patah. Nah, untuk mengantisipasi ini, maka saya berinisiatif membuat video tutorial bagaimana caranya memperbaiki timer dryer Speed Queen secara mandiri. Kenapa? Kalau kita copot kemudian ganti yang baru, memang dapat garansi diganti baru oleh distributornya, atau juga bisa melapor atau mendatangi Jordan Mesin Laundry untuk diganti timer dengan yang barunya. Namun apabila Anda semuanya ingin tahu, sebenarnya simple, sebenarnya gampang memperbaiki timer itu. Cukup dengan obeng biasa, kemudian diganti pakai pin yang sudah disediakan, maka timernya akan awet, timernya akan gak rusak-rusak. Seru bukan? Nah, bersama saya ada Mas Arief Saripudin, Kepala Teknisi dari Jordan Mesin Laundry. Selamat pagi Mas Arief. Pagi Pak. Ya. Sebagaimana kita tahu, Speed Queen itu sudah terjual di atas 100.000 unit di Indonesia. Tentunya sebaran mesinnya dari Sabang sampai Merauke sudah sedemikian masif. Makanya saya perlu membuat tutorial bagaimana caranya memperbaiki timer Speed Queen yang patah. Ini timernya seperti ini barangnya. Ini yang biasanya patah adalah di bagian pemutarnya. Kalau ininya semua kuat, semua bagus. Nah, nanti Mas Arief akan memperagakan bagaimana cara membongkar timernya setelah dilepas dari soket-soket yang ada di mesin dryer. Mas Arief, bisa dijelaskan Mas bagaimana cara nyopotnya, kemudian cara memasangnya, kemudian cara men-setup, mengembalikan, dan kemudian berfungsi seperti biasanya. Silakan Mas Arief. Oke, saya mau jelaskan untuk dari kelemahan dari timer Speed Queen yang seri baru itu yang tombol start itu Pak, dia pinnya itu adalah plastik dan di dalamnya hanya ada satu buah besi. Nah, kelemahannya adalah mesin ini kadang-kadang orang berpikir mesin ini bisa dibolak-balik untuk putarannya, tetapi sebenarnya beda sistem itu karena dia hanya berputar itu satu arah. Satu arah jarum jam ya Mas ya? Betul. Jadi nggak boleh keputar kebalik gitu. Nah, untuk kalau misalkan kejadian seperti itu bukannya tiba-tiba langsung patah, tapi dia pernah melakukan kesalahan, misalkan tujuan waktu yang ditentukan tapi dia beda, oh salah nih, akhirnya digeser sedikit. Nah, lama-lama si pinnya itu dia terkikis gitu. Makanya jadi berulang-ulang akhirnya terjadilah patah. Nah, untuk penggantian pinnya ini lebih mudah ya. Untuk penggantian pin ini lebih mudah, cuma bermodalkan test pen pun bisa tanpa harus banyak kunci yang harus kita siapkan gitu. Yang pertama kita harus buka dari covernya itu ya, buka bautnya ya.
posisi terlepas seperti ini. Ya, setelah kita lepas, itu kita lepas di bagian bautnya. Nah, bautnya ini dilepas dari sini bisa. Nah, dia rumahnya seperti ini. Ini tinggal dicabut ya. Untuk patokan pas waktu pemasangan pinnya ini untuk ngencengin ini bisa menggunakan knob timernya. Oke, jadi Gitu. ini juga bisa berfungsi untuk Memasukkan- memasukkan ini, menyetel dan mengepaskannya Mas Red ya. Betul. Oke. Nah, ini juga untuk patokannya di sini ada tanda tertentu. Jadi pas waktu kita masukin, diusahakan di bagian depannya itu diratakan dulu. Karena supaya pinnya ini bisa rata, Pak. Oke. Itu. Karena kalau misalkan nggak diratakan, itu si pinnya agak melenceng. Ganjel gitu ya. Ganjel. Ganjel, oke. Betul. Nah, untuk ngetap, masukin ini, itu tinggal masukin aja. Masukin. Nah, pas waktu kita udah masuk, diputar dengan knob timernya. Oke, berarti ini pinnya sudah ada dratnya Mas ya? Sudah ada dratnya. Memang dibuat di sini sudah ada dratnya, jadi ketika Iya. masukin pun kecil kemungkinan kalau nanti dia selek. Iya, betul. Oke. Yang penting pas waktu pemakaian seperti biasa dia harus satu arah, karena kalau misalkan diputar balik Dia dia mengendorin. akan mengendorin, akan lepas Oke. pinnya. Gitu. Ya, pas waktu pemasangan ini sampai mentok dia ada tandanya, bagian tirusnya yang bagian ratanya itu ketemu dengan bagian dudukan di rumah timernya. Oke. Jadi jangan sampai meleset, karena kalau misalkan dia sampai meleset, posisi matinya pun akan berbeda. Jadi tidak sesuai dengan menu yang sebelumnya. Jadi kan di cover itu ada menu Full prime down. press, Betul. full down Betul. atau reguler. Itu Betul. kalau ininya nggak pas, Nggak pas. nanti posisi jarum yang ada di sininya itu nggak pas juga. Betul. Nah, ini juga nanti di sininya akan sesuai, titiknya ini akan sesuai. Pas waktu dia kita mulai dan matinya pun sesuai. Kalau misalkan ini sampai meleset, ini nggak akan sesuai waktunya, Pak, durasinya. Oke. Itu. Untuk pemasangannya ini lebih gampang dan pasti awet. Karena apa? Di bagian dalamnya ini semuanya udah plastik tapi udah ibaratnya bahannya bagus. Gitu. Cuman kelemahannya hanya satu di bagian pin asnya aja. Pin asnya dia terbuat dari plastik Mas ya. Betul. Walaupun elastis karena sering bolak-balik salah melulu muternya akhirnya Iya. juga patah. Iya. Kita sekarang membuat pin besi Iya. yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, ada dratnya, ada kepalanya dan juga ada batasannya, sehingga ketika dipasang tinggal plug and play. Orang yang nggak ngerti teknik pun bisa masang karena ini disetting mudah, disetting untuk plug and play. Lanjut Mas Arif. Oke. Nah, ini kalau misalkan udah kita pasang ya, ini saya pasang sampai habis di batasan akhirnya. Nggak usah capek-capek masangnya, nggak usah harus banyak alat yang disiapin ya. Nah, itu udah mentok ya Mas ya? Ya, Udah mentok. seperti ini hasilnya. Hasilnya akan rata antara bagian yang ada cincinnya ini dengan dudukan plastiknya akan rata. Berarti ini udah siap, tinggal mau dipatenkan atau mau dibuat seperti ini aja. Kalau dipatenkan berarti tinggal dikasih lem ya Mas ya? Betul, tinggal Lem. kasih lem power glue bisa, Power yang glue Alteco atau bisa. Alteco bisa. Iya, Itu masih paten dan ini seumur hidup mesin nggak bakal rusak. betul. Menarik bukan? Kita memberikan solusi dengan murah, dengan mudah, sekaligus lifetime-nya awet. Lanjut Mas Arif. Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan udah terpasang, ini langsung kita masukin ke bagian rumahnya. Ke rumahnya, Ya. kita pasang lagi ke bagian tutupnya, casing tutup. Nah, pasang lagi ke bagian rumah yang motor timer. Timernya dipasang lagi. Iya, Ini juga sudah plug and play ya Mas ya? betul. Udah Ini setting nggak semua ya? bakalan meleset, lebih mudah untuk pemasangannya pun.
Sudah finish. Finish ya? Ini bisa langsung dipasang Mas? Bisa langsung dipasang. Jadi nggak usah harus ganti timer baru apabila timernya patah. Bayangkan kalau ganti timer baru harganya 1,2 juta. Tapi kalau hanya beli pin besinya aja harganya cuma 100.000. Jauh banget bukan? Nah, sekarang timernya sudah paten. Timernya sudah mantap. Sudah berfungsi kembali, bisa dipakai untuk bertahun-tahun nggak bakal rusak. Diputer-puter pun enak. Krek, krek, krek. Semuanya tidak memerlukan kekhawatiran lagi untuk ininya patah. Menarik bukan? Mendy dan Besti. Nanti saya juga akan memberikan versi close up-nya. Jadi nanti langkah-langkahnya akan di close up sehingga Mendy dan Besti tahu dengan baik, tahu dengan benar cara penggantiannya. Demikian tutorial cara memperbaiki timer dryer Speed Queen. Tentunya ke depan saya akan sharing-sharing lagi yang sifatnya teknis, yang sifatnya adalah perbaikan kecil tapi menentukan sekali untuk perbaikan mesin laundry Anda. Semua merek saya akan buat tutorialnya, saya akan buat cara-cara memperbaikinya. Agar apa? Agar teman-teman daerah yang jauh, yang tidak memiliki jaringan teknisi bisa memperbaiki sendiri mesin-mesin laundrynya. Agar apa? Agar laundry teman-teman bisa tetap maju, bisa tetap beroperasional walaupun dengan keterbatasan jaringan. Sekarang saya akan beralih ke versi close up-nya. Jadi ini akan di close up, didekatkan bagaimana cara-caranya membongkar timer dryer Speed Queen ini, kemudian memasang pinnya, kemudian memperbaikinya, kemudian memasang kembali, sampai kemudian bisa berfungsi kembali. Kita ke versi close up-nya. Saya akan mempraktekkan cara pemasangan pin timer yang patah. Ya, ini kita ganti menggunakan pin besi agar kekuatan timernya itu menjadi awet. Karena kalau misalkan kita harus ganti timer itu lebih mahal biayanya. Jadi cuman bermodalkan 100.000 aja itu lebih keuntungan pun ibaratnya kita nggak terlalu besar modal yang harus kita keluarkan. Cara pemasangannya lebih mudah ya, untuk melepasnya timernya ini lebih gampang gitu. Di sini saya akan praktekkan cara pemasangan pin timer ya untuk timer yang seri Speed Queen yang baru ya, agar tidak patah lagi. Ini cuma bermodalkan test pen ya, sama knob timer yang bawaan dari mesin. Ini cuma 3 lepas saja. Di sini tinggal lepas. Kita lepas 2 baut. Ini tutupnya kita lepas. Nah, seperti ini. Ini bisa kita cabut. Nah, di sini untuk pemasangan pinnya. Pin ini udah ada drat. Dia nggak bakalan lepas. Nanti pas waktu sudah sebelum pemasangan, diusahakan bagian permukaan di sini rata. Bagian permukaan ini rata. Ya. Untuk masukin pinnya, ini langsung kita masukkan. Apabila keras, kita bisa menggunakan knob timernya. Dimasukkan sampai full. Sampai habis.
Nah, pas waktu pemasangan diusahakan pin bagian yang rata itu ketemu dengan plat yang ada di dalam knob timer ini. Jadi bagian rata itu harus ketemu di bagian rata. Setelah ketemu, nanti dikasih lem. Agar apa? Supaya pinnya ini tidak bergeser atau dia ngunci. Ya, posisinya dia nggak bisa dilepas lagi. Jadi permanen. Nah, dia akan bisa akan lepas apabila pemasangannya ini, pemakaiannya dia terbalik. Gitu. Timernya ini pas waktu diputar, ini terbalik. Nah, jadi posisinya dia dratnya akan ngendorin sendiri. Tapi nggak bakalan rusak. Dipasang lagi si pinnya itu bisa lagi. Gitu. Nah, untuk pemasangannya lebih gampang. Nah, ini langsung kita masukkan lagi. Ya. Casingnya dipasang. Seperti ini, langsung ke bagian motor timernya. Setelah itu kita baut. Nah, seperti ini. Tidak harus mengeluarkan jutaan untuk mengganti timer. Seperti itu. Oke, kita sudahi cara pemasangan pin timer. Ya, untuk yang seperti ini kita rubah dengan modal sendiri. Saya akhiri. Terima kasih. Mentor Laundry Channel, gaspol. Baik, Menti dan Besti, cukup sudah tutorial singkatnya hari ini tentang perbaikan timer dryer Speedwin. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu. Terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol.